Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu program linear. Hari ini kita akan membahas apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu mengenai sebuah matriks. Kalau di pertemuan sebelumnya di program linear Anda sudah bisa menyelesaikan persoalan dari berbagai variabel atau dari 2 atau 3 variabel X, Y, Z, permasalahan ekonomi yang kita harus ilustrasikan dalam bentuk notasi matematik dengan X, Y, Z kalau variabelnya 3. Nah, bagaimana kalau variabelnya lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Nah, salah satunya materi untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, permasalahan yang lain dalam bentuk-bentuk variabel yang lebih dari 2, maka kita bisa menggunakan, yaitu konsepnya adalah matriks. Nah, matriks ini sejarahnya dulu diketemukan oleh Arthur, ya, yang mana Arthur ini dulu adalah seorang ahli kimia, namun dia juga menemukan sebuah konsep yang namanya adalah matriks di matematis. Oke, kesempatan pertama ini kita akan bahas pertama adalah menuliskan informasi dalam bentuk matriks. Nah, seperti apa? Misalkan ada dalam satu kelas itu ada ya, dalam satu sekolah ada tabel murid laki-laki dan perempuan. Ternyata di kelas 1 laki-lakinya itu ada 98 orang, di kelas 2 80 orang, di kelas 3 74 orang, perempuan di kelas 1 102 orang, di kelas 2 100 orang, dan di kelas 3 76. Dalam bahasa simbol matematiknya akan dibuat dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Tabel laki-laki, tabel perempuan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi salah satunya matriks adalah membantu untuk membaca sebuah informasi. Jadi informasi yang tadinya dalam bentuk teks, kita permudah membacanya dalam bentuk tabel yang lebih sedikit lahan untuk bisa kita tentukan, tapi membacanya bisa menggunakan ilustrasi yang lebih banyak. Nah, di sini kalau kita simbol-simbol ini laki-laki perempuan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita hilangkan, maka muncul angka-angkanya saja. 8, 80, 74, 100, 100. Sorry, ini harusnya 102. Kita anggap saja bahwa perempuannya juga 100, ya. 100 dan 76. Nah, ini dikatakan sebagai matriks, ya. Matriks adalah susunan. Dan matriks tersebut terdiri atas dua baris. Ini baris pertama dan baris kedua. Baris pertama ada 98, 80, dan 74, ya. Dan mempunyai 3 kolom, sehingga dikatakan ukuran dari ordo matriknya adalah 2 kali 3. Maksudnya adalah 2 baris dan 3 kolom. Itu yang pertama. Nah, berikutnya, karena kita sudah tahu bahwa matriks di sini adalah matriks ordo 2 kali 3, ya. Matriks ordo 2 kali 3. Biasanya penotasian matematiknya itu menggunakan huruf A11, A12, A13. Maksudnya apa? Baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom kedua, baris ke-1, kolom 3, baris kedua, kolom ketiga. Nih, ya, yang A23. Maka untuk menentukan nilainya, ketika pertanyaannya adalah A12, maksudnya adalah baris ke-1, kolom kedua. Kita lihat, baris ke-1, kolom kedua, nilainya adalah 80. Bisa dipahami sampai sini, ya? Misalkan ada sebuah pabrik tekstil memproduksi barang P, Q, R, dan S, mendaftar satuan-satuan biaya buruh dan bahan produksi. Ilustrasikan dalam bentuk tabel, bentuk seperti ini, buruh dan material, ya. P 50, 10, 5, 80, 9, 16, 7, 24. Pertama, tuliskan informasi bentuk dalam bentuk matriks. Oke, kalau kita bentuk matriks, kita hilangkan saja apanya. Udah hilangkan keterangan-keterangannya, ya. Berarti tinggal 10, 12, 16, 20. Kita misalkan bahwa matriknya adalah matrik A. Misalkan. Ini pemisalan saja matriknya matrik A. Boleh huruf lain? Boleh, tapi dalam huruf kapital. Kapital. Nah, yang kedua, tentukan ordo tersebut. Ya, kita tahu, ini baris, ya. Barisnya ada 1, 2. Berarti barisnya ada 2. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti matriknya mempunyai ordo 2 kali 4. 2 kali. Yang ketiga, nah ada pertanyaan di sini sedikit. Nah, ya. Tentukan elemen pada baris ke-1. Baris ke-1 ini, baris ke-1, kolom kedua. Kolom kedua. Ini 12. Baris kedua, kolom ketiga 1, 2, 3, 7.
Jadi A23 nya adalah ya. Nah, yang selanjutnya adalah matrik yang terdiri atas satu baris ya, maka dikatakan matrik baris. Kolomnya berapa? 1. Nah, sorry. Matriknya yang terjadi satu baris adalah dikatakan sebagai matrik baris. Kolomnya berapa? Kolomnya 1, 2, 3 misalkan. Jadi matriknya adalah 1 kali 3. Maka dikatakan saja sebagai namanya adalah matrik baris. Sedangkan yang kolom saja ya, berarti barisnya ada 1, 2, 3. Berarti 3 kali 1 ya. Pokoknya kalau ujungnya adalah angka 1, maka dikatakan sebagai matrik kolom. Berikutnya adalah kesamaan dua matrik. Berarti kalau kesamaan dua matrik, matriknya bukan ada 1, berarti ada 2. Nah, dua matrik A dan B disebut sama atau A sama dengan B jika JHJ, jika hanya jika ordo kedua matrik tersebut haruslah sama. Ya, kalau ordonya tidak sama, ordo itu adalah perkalian antara baris dan kolom. Ya, baris kali kolom. Baris kolom itu dikatakan sebagai ordo. Kalau ordonya sama, maka dikatakan sebagai kesamaan dari dua buah matriks. Nah, bagaimana cara menentukan kesamaan dari dua buah matriks tersebut? Ya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada dua buah matrik, matriknya adalah 2 kali 2 ya, karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Yang ini pun barisnya 2, kolom 2. Nilainya ini A11, ini B11. Maka A11 ini akan sama dengan B11. Kalau A22 ini nilainya akan sama dengan B22. Maksudnya gini, kalau di sini angka 5, berarti di sini pun angka 5. Kalau di A11 angka 7, di B11 pun angka 7. Maka secara notasi matematiknya dikatakan sebagai AIJ sama dengan BIJ. Jadi IJ itu adalah ordo. Ya. Contohnya seperti ini, misalkan diketahui matriknya adalah ada dua buah matrik ya. Matrik kiri yang ini A2BCX dan 4, 3A, min B dan 2C itu adalah matrik sebelah kanannya, matrik kedua. Tentukan nilai X. Kita akan menentukan nilai X dari dua buah matrik tersebut. Misalkan pertama A-nya sama dengan 4 ya, karena seletak ya, ordonya A11, misalkan A11 ini pun B11 boleh. BIJ atau AIJ atau BIJ, maka A-nya 4. Kalau kita nulisnya 2B, maka di sini 3A. Berarti 2B sama dengan 3A. Kita tahu bahwa A-nya adalah 4. Maka 2B sama dengan 3 kali A. 2B sama dengan 3 kali 4. Berapa? 12. 12 dibagi 2, 6. Maka nilai B-nya adalah 6. C-nya adalah min B. C min B. B-nya udah ada, B-nya adalah 6. Maka C-nya adalah negatif 6. X-nya adalah 2C. X 2C. X sama dengan 2C. Kita sudah tahu C-nya adalah negatif 6. Maka 2 kali negatif 6 adalah negatif 12. Itu yang dikatakan sebagai kesamaan matrik. Yang penting ordonya harus sama. Berikutnya adalah ada jenis-jenis matriks di sini. Pertama ada matrik identitas. Ya. Jadi matrik identitas, matrik skalar yang semua elemen diagonal utamanya 1, disebut matrik identitas atau matrik satuan. Nah, seperti apa matrik yang dikatakan sebagai matrik identitas? Nah, nilainya angka 1, cuma satunya nyamping ke kiri atau nyamping ke kanan. Nah, ini kan nyamping ke kiri, misalkan ini nyamping ke kanan. Ini dikatakan sebagai matrik identitas, nilainya 1 semua, tapi bukan satu dalam elemen matriknya semua angka 1, tidak, tapi horizontal ke bawah, misalkan. Miring ke bawah. Nah, yang semuanya nilainya 0 dikatakan sebagai matrik 0. Kalau nilainya semuanya 0, baik itu ordonya 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali dan sebagainya, kalau nilainya 0, maka dikatakan matrik 0. Yang dikatakan sebagai matrik persegi adalah apa? Matrik persegi adalah matrik yang sama. Ya, oke. Saya harus menjelaskan dulu, yang ini masih benar dan ini salah. Ini benar juga. Ini kenapa dikatakan persegi? Persegi itu kan sisinya sama besar. Kalau ini berarti sisi maksud dalam matrik itu adalah ordo dan kolomnya harus sama. Nah, di sini ordonya 2, kolomnya 2. Berarti
barisnya 2, kolomnya 2, maka matriknya adalah 2 kali 2. Ini 3, ke bawah 3, berarti ordonya 3 kali 3, artinya sama. Itu dikatakan sebagai matrik persegi. Berikutnya matrik diagonal. Di mana matrik diagonal dikatakan diagonal matriknya apabila diagonal utamanya adalah 0. Oke, dikatakan diagonal adalah 0. Nah, seperti apa? Seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu dikatakan sebagai matrik diagonal. Sedangkan yang dikatakan sebagai matrik skalar adalah seperti ini. Jika elemen di luar diagonal utamanya sama 2, 2, 2, 2, 3, 3. Bukan identitas. Kalau identitas harus angka 1. Kalau skalar, bebas angka berapapun bisa. Nah, yang berikutnya ada yang namanya transpose matriks. Bukan metrik ya, tapi matriks. Transpose itu adalah, kalau ordonya M kali N, maka transpose itu dikatakan sebagai A pangkat T. Itu adalah A transpose atau transpose dari A. Nah, kalau asalnya A-nya adalah M kali N, berarti A pangkat T-nya adalah N kali M dibalik. Kalau ordonya 2 kali 3, tapi jadi 3 kali 2 dibalik. Ya, berarti nilainya berubah, akan sedikit berubah. Perhatikan seperti itu. Misalkan ada sebuah matrik di sini 1, 2, 0, 3, negatif 1, 4. Kalau kita tentukan transposnya, gitu ya, akan jadi seperti ini, 1, 2, 0. Ya, baris 1, baris 2, ordonya 2 kali 3. Lalu transposnya akan berubah. Asalnya ordo 2 kali 3, jadi 3 kali 2. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah nilainya. Tadinya baris, jadi kolom. Jadi 1, 2, 0, jadi ke bawah. 1, 2, 0, jadi kolom. 3, negatif 1, 4 asalnya baris, jadi kolom. Jadi perubahan dari baris jadi kolom. Itu adalah yang namanya dikatakan sebagai transpose. Berikutnya adalah operasi aljabar dua matriks. Operasi itu berarti kemungkinannya adalah penjumlahan, pengurangan, nanti ada perkalian, ya, ada perpangkatan. Oke, kita bahas dua dulu di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dari sebuah matriks saja dulu. Nah, pertama, untuk dua buah matriks dengan ordo sama, kata kuncinya tetap ada kata-kata sama. Matrik jumlah A tambah B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak dari A dan B. Tadi transpose, seperti tadi kesamaan dari dua matriks ya. Dan kalau tadi sama dengan disamakan, sekarang dijumlahkan. Nah, kita lihat saja contohnya biar lebih mudah menyelesaikan penjumlahan dari sebuah matrik. Misalkan yang pertama ada sebuah matrik A ordonya 2 kali 3 dan matrik B ordonya adalah 2 kali 3. Betul ya? Berarti dikatakan matriknya sama. Tentukan A tambah B. A tambah berarti 1 tambah 10. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, 1 tambah 10 berarti 2 tambah 12 ini 5 tambah 13, 4 tambah 15, 6 tambah 17 dan 9 ditambah 21. Kita jumlahkan saja secara manual matematis. Maka hasilnya 11, 14, 14, 11, 23 dan 30. Mari kita lanjutkan. Pengurangan dari sebuah matriks juga ada. Nah, kalau tadi tambah ya sekarang dikurang aja semuanya. Kurang. 1 kurang 10, 4 kurang 15, 6 kurang 17, 9 kurang 21. Ya hasilnya ini. Negatif 9, negatif 10, negatif 8, negatif 11, negatif 11, dan negatif 12. Untuk penjumlahan dan pengurangan sepertinya Anda sudah paham lah untuk membahas materi-materi yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dari sebuah matriks. Ada sifat-sifat dalam pengurangan matriks. A tambah B itu sama dengan B tambah A, namanya komutatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah dengan C, itu namanya sifat asosiatif. Itu penjumlahan. Nah, di pengurangan itu tidak berlaku A tambah B dikurangi tidak sama dengan B dikurang A. Jadi kalau ada matrik A dan B ditambahkan boleh jadi tambah B tambah A dibalik. Tapi kalau pengurangan itu namanya anti komutatif, jadi tidak bisa dibalik. Ya, itu namanya komutatif. Oke. Nah, pertemuan kali itu
sekian hari ini, karena di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkalian dari sebuah matrik, baik itu skalar dengan matrik, matrik dengan matrik, inverse, misalnya nanti ketemu dengan determinan dan sebagainya. Itu di pertemuan berikutnya. Di pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, ya. Silahkan dipelajari materi ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.